Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Granit Xhaka dari Sunderland. Arsenal menjual Gyökeres lokal murah Rp81 miliar, kini jadi salah satu pemain terbaik di Eropa. Diincar kembalikah? Arsenal berhasil dapatkan legenda masa depan yang nilainya lebih tinggi dari Isak. Arsenal siap rekrut sosok Juventus usai pecahkan rekor transfer dan rilis skuad Arteta berisi 25 pemain. Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Granit Xhaka dari Sunderland. Nama Granit Xhaka kembali mencuri perhatian di bursa transfer Premier League. Setelah tampil gemilang bersama Sunderland, gelandang asal Swiss ini disebut-sebut masuk radar Arsenal. Meski pernah meninggalkan Emirates, statistik dan performa terkininya menunjukkan bahwa Xhaka bisa menjadi jawaban atas kebutuhan lini tengah The Gunners. Tak sekadar jadi pemain, Xhaka adalah kapten dan pemimpin sejati di Sunderland, seperti halnya saat memperkuat Arsenal dan timnas Swiss. Musim ini ia mencatat 2.501 operan sukses dalam kurung, akurasi 90,8%, menciptakan 50 peluang, dan 149 umpan panjang akurat. Peran dominannya di lini tengah tak terbantahkan. Di Euro 2024, ia menjadi andalan Swiss dengan catatan umpan impresif dan peran vital dalam mengatur tempo permainan. Total 137 caps memperkuat reputasinya sebagai gelandang top Eropa. Kembalinya Xhaka ke Arsenal bisa menjadi kombinasi ideal antara pengalaman dan kepemimpinan dalam skuad muda Mikel Arteta. Ia bukan hanya soal nostalgia, tapi aset penting menuju gelar yang dinanti. Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Apakah Xhaka layak kembali ke Emirates? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal menjual Gyökeres lokal murah Rp81 miliar, kini jadi salah satu pemain terbaik di Eropa. Diincar kembalikah? Arsenal pernah memiliki penyerang muda bertalenta yang dijuluki Gyökeres lokal Mikel Arteta. Sayangnya pemain itu keburu dijual ke Sturm Graz hanya seharga 4 juta dalam kurung sekitar 81 miliar rupiah pada musim panas 2024. Dia adalah Mika Biereth dan kini kiprahnya mulai menggemparkan Eropa. Musim ini, Biereth tampil luar biasa dengan mencetak 14 gol dan 5 assist dalam 25 laga awal bersama Sturm Graz. Cukup untuk menarik perhatian AS Monaco yang membelinya seharga 10 juta pada Januari. Rata-rata keterlibatan golnya setiap 95 menit angka yang sangat mengesankan. Di saat Arsenal tengah berjuang mengatasi masalah ketajaman lini depan, transfer Viktor Gyökeres senilai 68 juta pun dilakukan. Gyökeres memang luar biasa mencetak 36 gol Liga di tahun kalender 2024, tapi andai Biereth dipertahankan, mungkinkah The Gunners bisa menghemat jutaan pound? Kehilangan Biereth bisa jadi pelajaran berharga. Apakah Arsenal terlalu cepat melepas bakat mudanya? Apakah Biereth seharusnya diberi kesempatan lebih? Bagaimana pendapatmu, Go Owners? Tulis komentarmu di bawah. Arsenal berhasil dapatkan legenda masa depan yang nilainya lebih tinggi dari Isak. Meski Alexander Isak baru saja memecahkan rekor transfer ke Liverpool, Arsenal justru memiliki bintang muda yang nilainya bahkan lebih tinggi. Bukayo Saka, sang jimat Arsenal, kini dinilai mencapai 150 juta dalam kurung sekitar 130 juta atau 5 juta lebih mahal dari Isak menurut Transfermarkt.
Pencari bakat ternama Jacek Kulik bahkan menyebutnya sebagai legenda masa depan The Gunners. Isak memang luar biasa, mencetak 62 gol dan 11 assist dalam 109 penampilan bersama Newcastle. Tapi Saka tak kalah hebat berkembang dari pemain akademi menjadi bintang dunia. Ia kini menjadi wajah Arsenal dan salah satu pemain paling konsisten di Premier League. Musim panas ini Arsenal telah belanja besar hingga 255 juta dengan mendatangkan pemain-pemain seperti Gyökeres, Zubimendi, dan Eze. Namun sosok terpenting tetaplah Saka, pemain yang sudah menjadi simbol dan andalan di dalam dan luar lapangan. Bagaimana menurut kalian, Gunners? Apakah Saka layak dihargai lebih tinggi dari Isak? Apakah ia sudah pantas disebut legenda masa depan Arsenal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Arsenal siap rekrut sosok Juventus usai pecahkan rekor transfer dan rilis skuad Arteta berisi 25 pemain. Arsenal baru saja menjalani musim panas sibuk dengan belanja besar-besaran senilai 255 juta mendatangkan 8 pemain baru. Tapi di balik rekor transfer itu, kini klub tengah mempersiapkan perombakan besar di level manajemen. Setelah menunjuk Andrea Berta sebagai direktur olahraga, kini The Gunners dikabarkan ingin memperkuat tim perekrutan. Salah satu nama yang sempat diwawancarai adalah Matteo Tognozzi, kepala pencari bakat Juventus. Meski belum terrealisasi, posisi kepala pencari bakat yang kosong sejak era Sven Mislintat masih terbuka lebar. Rekrutan terakhir Arsenal adalah Piero Hincapié, didatangkan dengan status pinjaman dari Bayer Leverkusen di deadline day. Ia melengkapi daftar transfer musim panas yang juga mencakup nama-nama besar seperti Gyökeres, Zubimendi, dan Madueke. Dengan skuad lengkap 25 pemain dan struktur manajemen yang mulai dibenahi, Arsenal jelas bersiap menantang di 4 kompetisi musim ini. Menurut kalian, apakah Arsenal butuh sosok seperti Tognozzi untuk memperkuat scouting mereka? Atau sudah cukup dengan Berta? Tulis opinimu di kolom komentar. Senne Lammens ungkap alasan pilih Manchester United, aura klub ini luar biasa. Manchester United akhirnya resmi mendatangkan Senne Lammens pada deadline day. Kiper muda berusia 23 tahun ini memilih Old Trafford meski mendapat tawaran serius dari Aston Villa. Dalam wawancara perdananya, Lammens mengaku keputusan itu mudah karena aura dan sejarah besar MU yang membuatnya terpesona sejak kecil. Ini mimpi saya sejak kecil. Saat tahu United tertarik, rasanya seperti mimpi jadi nyata, katanya. Ia juga takjub dengan atmosfer Old Trafford yang menurutnya membawa pengalaman berbeda dan bisa dirasakan langsung saat memasuki stadion legendaris tersebut. Musim panas ini, Lammens akan bersaing dengan Andre Onana dan Altay Bayindir untuk posisi penjaga gawang utama. Meski masih muda, ia yakin bisa berkembang di bawah bimbingan staf pelatih MU dan siap menghadapi tantangan besar. Menurut kalian, apakah Senne Lammens punya potensi jadi kiper top dunia di Manchester United? Atau akankah persaingan ketat membuatnya sulit bersinar? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar.
Cuma jadi beban Chelsea pertimbangkan putus kontrak Raheem Sterling. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah drastis terkait masa depan Raheem Sterling. Setelah kembali ke Stamford Bridge musim panas ini usai gagal permanenkan dari Arsenal, Sterling ternyata tidak masuk dalam rencana pelatih Enzo Maresca. Sejak bursa transfer dibuka, Sterling diproyeksikan mencari klub baru, tapi hingga penutupan transfer Inggris, belum ada klub yang menampungnya. Football Insider melaporkan Chelsea bahkan siap memutus kontrak sang winger secara sepihak. Alasan utamanya Sterling diprediksi hanya akan jadi penghangat bangku cadangan sementara gajinya sangat besar. Namun Chelsea tetap berusaha mencari klub baru untuknya dulu agar tak harus mengeluarkan kompensasi besar yang berisiko melanggar aturan financial fair play. Bursa transfer di Arab Saudi dan Turki yang masih buka menjadi harapan terakhir Chelsea melepas Sterling secara gratis. Menurut kalian, apakah keputusan Chelsea memutus kontrak Sterling tepat? Atau harus tetap dipertahankan sebagai opsi cadangan? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Resmi, Ilkay Gundogan tinggalkan Manchester City lagi, gabung Galatasaray. Manchester City akhirnya resmi mengumumkan kepergian Ilkay Gundogan ke klub Turki Galatasaray. Setelah negosiasi beberapa pekan, gelandang 34 tahun ini resmi bergabung dengan klub masa kecilnya dan menandatangani kontrak hingga musim panas 2027. Ini adalah kali kedua Gundogan meninggalkan Etihad setelah sebelumnya kembali dari Barcelona pada 2024. Dalam perpisahan yang mengharukan, Gundogan mengenang momen gemilangnya bersama Man City, termasuk musim treble dan kemenangan Liga Champions yang bersejarah di Istanbul. Sebagai salah satu gelandang paling berpengaruh dalam sejarah The Citizens, Gundogan membawa 5 gelar Liga Premier Inggris, 1 Liga Champions, dan sejumlah piala domestik. Kepemimpinan dan visi permainannya sangat krusial di era Guardiola. Kini ia kembali ke rumah dan siap berjuang di Istanbul, bahkan akan berlaga melawan mantan klubnya di Liga Champions 2026 nanti, sebuah kisah yang penuh ironi dan emosi. Menurut kamu bagaimana dampak kepergian Gundogan bagi Man City? Apakah Galatasaray mendapat keuntungan besar? Yuk bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Cara Isak pindah ke Liverpool bukan untuk ditiru. Alexander Isak akhirnya resmi pindah ke Liverpool dari Newcastle United dalam sebuah transfer memecahkan rekor Premier League senilai 130 juta. Namun proses kepindahannya yang penuh drama justru jadi contoh buruk bagi para pemain muda. Drama transfer Isak berlangsung selama 2 bulan karena Newcastle awalnya enggan melepas sang penyerang ke Liverpool. Kesabaran Isak mulai menipis hingga ia memilih mangkir dari latihan pramusim dan terang-terangan menyatakan tidak ingin lagi bermain untuk Newcastle. Bahkan klub sampai harus mengasingkan Isak demi meredam situasi. Tindakan ini tentu menuai kontroversi. Pandit Inggris Elaine Choice menilai cara Isak memaksa pindah bukanlah contoh yang baik. Menurutnya, Isak seolah menunjukkan ketidakhormatan kepada klub yang membesarkannya dan mengirim pesan buruk kepada supporter serta generasi muda. Kita semua mungkin ingin pindah ke Liverpool. Saya mengerti, tetapi kita tidak bisa melakukannya seperti yang dia lakukan, ujar Choice. Itu salah dalam banyak hal. Ini mengirimkan pesan yang sepenuhnya salah kepada para pendukung dan anak-anak muda yang baru datang ke pertandingan. Lalu menurut kamu, apakah cara Isak ini wajar dalam dunia sepak bola modern? Atau seharusnya ada cara yang lebih profesional? Yuk diskusikan pendapatmu.